Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita akan baca Ibrani pasal 10, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25 dengan tema saling menguatkan. Mari sama-sama katakan saling menguatkan. Saling menguatkan. Kalau kita datang dalam tiap ibadah, lalu kita hanya mempusatkan diri kita hanya untuk keperluan kita saja, kita keliru. Tetapi yang benar adalah Alkitab berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita sama-sama, marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya percaya setiap kita punya masalah. Tiap hari kita ada saja masalah yang bisa kita jumpai dalam hidup kita. Dan saya juga yakin saudara sanggup mengatasinya sendiri. Tapi kalau hanya dalam waktu yang singkat. Tapi kalau dia terus-terusan berkelanjutan, ada episode 1, episode kedua, ya kayak tayangan televisi, masalah yang begitu panjangnya saudara. Saya sanggup gak kira-kira sendirian? Halo? Kalau hanya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, kemungkinan saudara bisa. Tetapi ketika kita menghadapi dalam waktu yang cukup berkepanjangan saudara, atau saudara menghadapi sendirian, di situ saudara mulai mengeluh, saudara mulai nggak sabar, karena kita nggak sanggup saudara-saudara, sulit menghadapi masalah sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia sebagai makhluk individualis. Artinya manusia itu hidup sendiri. Kita tidak bisa, saudara. Tuhan ciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial. Jadi makhluk sosial itu harus saling terhubung, terintegrasi agar bisa berjalan ke arah yang lebih baik. Amin. Kita nggak bisa sendiri, saudara. Amin. Maka dari itu kita baca tadi firman Tuhan, menjelang hari Tuhan, marilah kita saling apa? Mari kita saling menasehati. Jadi kalau saudara datang dalam ibadah-ibadah, baik ibadah raya minggu, ibadah pertengahan minggu, atau ibadah komsel, keliru kalau saudara datang hanya untuk individualis, hanya kepentingan diri sendiri. Ada seorang penginjil yang begitu semangat sekali. Dia bilang lebih baik saudara lupa bawa Alkitab, datang ke gereja, tapi jangan saudara tidak membawa jiwa. Bisa nangkap gak maksudnya? Radikal sekali ya. Artinya apa yang tertulis di Alkitab kita harus lakukan. Andaikan saudara lupa bawa Alkitab, saudara sudah melakukan apa yang dimaksudkan di dalam firman Allah.
Karena dia seorang penginjil, jadi dia rindu supaya kita benar-benar memberitakan Injil dan ada hasil daripada pemberitaan Injil itu. Ada buah-buah memenangkan jiwa maksudnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam Kejadian 2 ayat 18, Alkitab berkata tidak baik apabila manusia itu sendirian. Artinya tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Saudara yang terbiasa hidup sendirian, individualisme, Anda tidak memerlukan orang lain, Anda keliru. Saya katakan tadi, mungkin hanya sesaat saudara mampu mengerjakan sendiri. Tetapi ketika dalam waktu yang panjang ada masalah, ada persoalan, ada beban, ada sakit penyakit, saudara nggak mungkin sendirian. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Alkitab jelas berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Hidup yang Tuhan ciptakan bagi kita manusia, kita makhluk sosial. Kita harus berintegrasi. Kita harus berinteraksi dengan orang lain. Itu sebabnya saudara-saudara, sebagai makhluk sosial, saling terkait dengan sesama. Kita hidup di masyarakat yang majemuk, bukan masyarakat yang satu arah saja, yang memiliki satu kebiasaan yang sama. Misalnya masyarakat Tapanuli, lalu bahasa Tapanuli saja, tapi kita hidup ada bahasa Jawanya, ada bahasa Sundanya, majemuk. Itulah makhluk sosial. Dan tidak mungkin kan, oh dia orang Jawa, saya orang Batak, saya nggak mau bergaul dengan dia, nggak bisa, saudara. Sekalipun tidak seiman, sekalipun pendidikan kita berbeda, latar belakang berbeda, status sosial kita berbeda, tetapi kita harus saling menguatkan. Amin. Itu tema hari ini, saling menguatkan. Jadi dalam bacaan Alkitab dikatakan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri, katanya, dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah, ini ajakan Paulus, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saling menasihati. Ada saat di mana kita bisa menguatkan orang lain, tapi ada saat orang lain menguatkan kita. Amen. Saya sering khotbah di tempat ini, tapi kalau sudah dengar jemaat, kalau boleh bilang, Om, perhatikan Om, makanan itu penting Om. Kan kita saling. Saya khotbah di mimbar firman Tuhan, jemaat ingatkan tentang bagaimana pola makan. Karena kalau nggak teratur pola makan, itu akan mengurangi imunisasi kita. Kita punya kekebalan tubuh. Anda yang suka sendirian juga itu akan mengalami imunisasi. Kita punya kekebalan tubuh akan berkurang. Yang stres juga sama. Yang terlalu banyak minum antibiotik juga akan mengurangi kekebalan tubuh. Jadi ada banyak, kita boleh sadar. Kalau dokter kan dia bicara sama pendeta, ya betul. Makanya kita perlu saling menasehati. Katakan amin, saudara. Saling menasehati. Menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saudara bisa bayangkan kalau kita tidak punya teman-teman, kita nggak memiliki teman-teman, kita hidup sendiri tanpa orang lain. Bayangkan saudara,
Tidak ada orang yang menasihati kita. Kita sudah berjalan di jalan yang makin jauh dari Tuhan. Kita makin melenceng dari kebenaran firman Tuhan, dan tidak ada orang beri nasihat kepada kita. Tidak ada orang memberikan masukan kepada kita. Kita semakin menjauh dari firman, tidak ada orang mengingatkan kita. Kita semakin melenceng dari kebenaran firman Allah, tidak ada orang yang menegur kita. Alangkah baiknya kalau kita punya teman-teman, pasti kita akan lebih kuat, saudara. Amin. Kemarin selesai kaum pria, mau pulang, lalu saya tanya Pak Saryo, langsung mau jemput salah satu putri mereka di rumah sakit yang sekalian perawat. Oh enggak, saya mau ke Yohanes. Wah, terus terang sebagai gembala saya senang kan. Senang kenapa? Antara sesama jemaat, yang satu dagang, satu saya nggak tahu sih tujuan ke sana, tapi udah pasti karena Yohanes jual makanan, nggak jauh-jauh pasti beli mie mungkin atau nasi goreng atau kecil. Saya nggak nanya lagi Pak Saryo, tapi senang begitu dengar mau ke ini dulu ke Yohanes. Jadi Yohanes keluar duluan, susul Pak Saryo. Artinya sesama jemaat, saudara, di ibadah-ibadah kita berjumpa dalam ibadah, tetapi disinilah kita melatih diri untuk bukan hanya sekedar ibadah, tetapi kita juga saling menasihatkan, saling menguatkan. Daripada beli di dagangan orang lain, lebih baik beli di dagangan jemaat sendiri kan? Amin, saudara. Amin. Yang kencang dong, saudara. Amin. Jadi saling menguatkan. Kalau ekonomi jemaat saling menguatkan, kan kita sama-sama maju. Mau retreat, mau pasca, oh cepat sekali sumbangan masuk. Karena kita saling. Kau dari Rawamangun beli air, dia datang beli di sini, di tempatnya saudara Boy. Nah ini bukan hanya saling menguatkan iman, tapi juga saling menguatkan perekonomian. Menjelang hari Tuhan semakin mendekat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara bayangkan kalau kita nggak memiliki teman-teman, wow gawat. Kita mau menyendiri aja itu akan mengurangi imunisasi kekebalan tubuh. Sudah akan jadi stres, depresi. Saudara yang jarang bergerak, saya juga jarang bergerak. Ya, tapi otak sering berpikir, baca Alkitab, menghafal dan sebagainya. Tapi bergerak jarang. Saya mesti belajar dari Pak Herman. Jalan setelah dari sini ini mesti gitu ya Pak ya. Jalan saja. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan kita dalam Mazmur 84 ayat 6, ayat 8, Dia sanggup memberi mujizat. Amin. Kekuatan tanpa tergantung oleh situasi dan kondisi, kepada orang-orang yang tentunya menggantungkan kekuatannya dalam Tuhan. Siapapun dia yang menggantungkan kekuatan di dalam Tuhan, Tuhan siap mengubah yang namanya lembah air mata menjadi tempat sukacita. Amin. Tuhan sanggup, saudara. Begitu juga kita manusia. Sebagai manusia, kita butuh orang-orang di dunia ini yang secara langsung bisa bertemu dengan kita, memberikan kita dukungan moral atau bantuan lainnya agar kita bisa tetap bertahan melewati COVID-19 ini. Wah, gereja kita jadi berkat kemarin, saudara. Saudara Boy lihat, banyak sekali tamunya. Pendeta dari Banten, dari Anyer sampai ke Lipo Cikarang. Ada banyak mereka datang ambil sembako di sini. Bukan dari kita, tetapi rumah Tuhan di sini orang makin hari makin kenal. GPD Kayu Mas, mereka makan di sini. Ada 2 pengusaha yang menitip bagikan ke hamba-hamba Tuhan. Tuhan baik, saudara.
Karena kan pendeta-pendeta berapa bulan tutup gerejanya. Jadi begitu Ibu Gembala bilang ada pendeta-pendeta, mereka support. Jemaat juga saya lihat masih pagi, Ibu RT sudah bawa semur, apa batu, bukan semur, opor. Wah, saya duluan saudara. Saya bilang saya harus makan duluan karena kalau enggak bisa parah ini mau minum sesuatu. Jadi saya duluan itu RT saya mengecap, menikmati, sehingga berkat Tuhan itu memang luar biasa. Orang yang berharap kepada Tuhan. Kita nggak bisa sendiri, saudara. Saya mau gembala, terus yang digembalakan jemaat. Lalu jemaat bawa opor, itu baru bilang kita saling menguatkan. Bro Adri saya lihat dia bawa kue sampai berapa macam, pulang bungkus lagi, saudara. Pokoknya pendeta-pendeta itu mereka luar biasa merasa diberkati Tuhan lewat tempat ini. Bahkan kalau kita tidak salah ingat pasca yang dibikin di Natal, Christmas, dibikin di apa itu, lapangan Banteng, ada andil juga gereja ini. Pertama kali mereka kumpul dana di sini, mereka dapat 18 juta berapa kalau tidak salah waktu itu. Dan itulah gereja kita diberkati untuk memberkati. Haleluya. Jadi saudara-saudara, sebuah pertemuan ibadah di mana kita sama-sama bersatu menyembah Tuhan. Coba kita jadikan di situ merupakan titik awal untuk mengenal satu sama lain. Jadi kita bukan hanya memuji menyembah Allah, tetapi lewat pertemuan-pertemuan seperti itu mari kita bersatu dalam penyembahan kepada Tuhan, dalam memuji-muji Tuhan. Jangan kita melihat bahwa ibadah itu hanyalah kewajiban atau sebuah rutinitas semata-mata. Tapi coba saudara selami dalam ibadah itu. Saudara coba melihat di dalamnya. Betapa rugi kalau kita datang ibadah kita hanya duduk, diam, kemudian kita dengar, lalu kita pulang. Banyak kan orang datang gereja, dia duduk, dia diam, dengar, kemudian dia pulang. Tidak menyapa kiri kanan. Apalagi gereja-gereja mainstream, gereja-gereja yang sudah besar sekali, yang di kapling kiri kanan aja dia kadang-kala senyum pun gak ada. Tapi puji Tuhan di tempat ini, sekalipun ada jarak kayak begini, tapi senyum tetap bersinar saja. Amin, haleluya. Saudara-saudara, ini kesempatan untuk kita membina hubungan dengan saudara-saudara seiman. Katakan amin, saudara. Karena tidak ada satu orang yang sanggup bertumbuh sendirian. Kita nggak bisa bertumbuh sendirian, saudara-saudara. Ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada kita hari ini dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dikatakan, mari kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Jangan kita saling menjauhkan diri, kata firman Allah, dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tapi 3 bulan ini kita saling menjauhkan diri karena corona kan. Bukan karena kita punya mau, tapi karena apa? Karena corona. Kita terpisah. Dengan khotbah hanya streaming. Tapi hari-hari ini puji Tuhan, dibuka kembali lagi rumah Tuhan, kita boleh ibadah bersama-sama. Nah sekarang saya ingatkan saudara, jangan hanya duduk diam dengar pulang. Amin. Tapi kita jadikan titik awal, di mana menjelang hari Tuhan semakin mendekat. Mari kita saling menasihatkan. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi mari kita saling menasihatkan. Semakin giat. Kalau ada yang sudah melenceng dari firman, nasihati dia, saudara. WA dia, kemana aja selama ini gak dibalas WA, ulang lagi, saudara-saudara. Berkali-kali WA gak dibalas, ulang-ulang terus, karena sudah teman dekat dia.
Saudara-saudara, Paulus sungguh menyadari bahwa kita ini akan menjadi lemah, kita akan jatuh kalau kita tidak saling memperhatikan, kalau kita tidak saling mendorong satu sama lain. Kita perlu sekali, saudara-saudara. Itu sebabnya pertemuan-pertemuan ibadah jangan hanya berpusat kepada diri sendiri, tetapi kita harus belajar melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya kan bisa melihat, kok dari awal sampai akhir sedih banget. Deketinlah, ada problem apa, dengan senyum. Saudara nanti akan tahu, iya habis diputusin. Jadi coba lihat, saudara, lihat Pungwan. Kalau melihat contoh, lihat Pungwan tuh. Oh, dia tetap tegar. Saya tanya, Pungwan gimana? Aduh, gagal om. Oh, tak hati lepatik dia di dalam Tuhan. Ini contoh. Boleh berdiri Pungwan, banyak yang belum kenal kali ini. Ini contoh yang memang benar-benar saya bilang Tuhan ada kirim dia di sini. Luar biasa, saudara. Saya sering tanya, biasa kan dia ajak kan, tapi dia datang berkali-kali sendiri, terus maka saya tanya. Ya kita kan harus saling menasihati kan, saling menguatkan. Tapi dia tetap tegar, makin gigih, saudara-saudara. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Makanya kita saling tolong menolong. Kalau ada yang bisa jadi biro jodoh, tolonglah, saudara-saudara. Ya, supaya dia dalam usahanya makin ada yang menolong dia. Penolong itu kan untuk menolong, ya saudara. Jangan biarkan dia punya motor sendirian terus tidak ada yang boncengan. Ya, kita doain saja, saudara. Amin. Supaya bertambah-tambah lagi bilangan jemaat, bukan hanya itu, tapi banyak hal. Semakin dekat hari kedatangan Tuhan, kita harus semakin giat untuk membangun hubungan erat dengan saudara-saudara. Supaya apakah keakraban yang biasa terjalin di GPD Kayu Mas ini saling menasihati, saling mengingatkan, supaya kita jangan sampai enggak. Ada orang bilang kan, kalau orang meninggal dunia sampai ketemu di Yerusalem baru. Emang segampang kita bisa ke Yerusalem baru? Yerusalem baru memang itu adalah kota Allah yang diturunkan. Ya, itu tempat yang akan kita tempati orang-orang percaya. Tapi tidak segampang kita ngomong sampai jumpa di Yerusalem baru. Tapi mabok jalan terus, selingkuh jalan terus, ugel jalan terus, korupsi jalan terus, nakalnya jalan terus. Nggak bisa kita ketemu di Yerusalem baru. Makanya kita harus nasihati, kamu nggak bisa begitu. Yerusalem baru itu tempat untuk orang-orang yang dilahirkan baru. Amin. Yang dilahirkan oleh firman dan Roh Kudus. Kalau di Manado ada kampung Raanan Baru, mungkin sampai di Raanan Baru, bukan di Yerusalem baru. Atau Picuan Baru, itu ada di Manado sana itu. Tetapi Yerusalem baru itu adalah kotanya Allah yang Dia akan berikan kepada kita. Saudara-saudara, di dalam Alkitab berkali-kali Alkitab mengisyaratkan bahwa kita harus bekerja bersama-sama supaya mencapai satu tujuan. Satu contoh begini. Dalam Lukas 2 ayat 1-12, kita nggak usah baca, tetapi ini sebuah contoh saja bahwa ada di situ seorang yang lumpuh. Dia ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus yang sedang berada di Kapernaum. Tetapi ada banyak sekali orang yang sedang mengerumuni Yesus, sehingga orang lumpuh ini nggak mungkin dia bisa menerobos kerumunan orang banyak kan? Karena di Kapernaum itu Yesus mengajar di situ, lalu orang sudah penuh. Orang lumpuh ini ingin sekali jumpa Yesus. Dengan tekad dia mau menerobos, nggak mungkin, saudara. Lalu bagaimana orang lumpuh ini bisa melakukan terobosan itu? Ada teman-temannya yang menggotong dia ke atas atap. Kemudian dari atas atap mereka turunkan
orang lumpuh ini. Bayangkan radikal sekali. Kalau pintu ini udah penuh, orang dia naik ke atas, Yesus mungkin ada di sini, dibongkar atap ini lalu diturunkan, saudara-saudara. Radikal nggak, saudara-saudara? Tapi ini dilakukan oleh teamwork. Ada satu tim yang bekerja wonderful, ya, bukan Wonder Woman, wonderful. Mereka bekerja begitu luar biasa, cantik sekali. Mereka buka atap. Artinya di sini bahwa mereka tahu bahwa orang lumpuh ini tidak mungkin jumpa Yesus kalau mereka kalau tidak bekerja bersama-sama. Mereka bergandengan tangan. Saudara bayangkan kalau yang lumpuh ini tidak punya teman. Bisa nggak saudara bayangkan? Ada keinginan untuk datang jumpa Yesus, tapi nggak ada teman. Makanya ada banyak pembantu-pembantu bilang, "Tante, saya boleh ikut dengan tante nggak kalau hari Minggu ke gereja?" Oh, boleh saja. Karena dia melihat ada perubahan yang terjadi sama majikannya. Dulu kalau ngomong kasar, dulu kalau ngomong terlalu egois. Tetapi ketika firman mengubah majikannya, dengan sendirinya si asisten rumah tangga ini berkata, "Tante, bisa saya ikut nggak ke tempat tante pergi kalau hari Minggu?" Karena dia ingin juga diubahkan. Amin. Saudara, jangan anggap enteng ibadah-ibadah pertemuan seperti ini. Yes. Ini berdampak kepada perubahan karakter. Amin. Kita bukan hanya sekedar dengar firman Allah yang mengubah kita, tapi apa yang kita lihat isyarat firman Tuhan. Orang lumpuh ini bisa berjumpa muka dengan Yesus. Lebih daripada itu dia mendapatkan mujizat kesembuhan. Ini karena apa? Karena dia punya teman. Saudara, milikilah teman-teman yang membawa langkah hidup kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Jangan punya teman yang menjauh dari Tuhan. Kemarin ibu gembala cerita kepada sekolah minggu, ya, namanya seorang Simpson, kuat. Tuhan kasih dia kekuatan, tapi kalau dipotong rambutnya hilang kekuatannya. Dia cerita ke sekolah minggu, mungkin bocoran ya, itu sekolah minggu nanti dengar cerita seperti itu. Tapi karena dia bergaul dengan orang yang tidak fokus kepada Tuhan, maka pergaulan yang baik itu, yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Simpson jadi berubah karena apa? Karena pergaulan yang buruk. Dia mendapatkan wanita yang tidak takut Tuhan. Udah gitu orang lain pengaruhi lagi wanita ini. Memang kalau orang bilang begini, "Oh tante, saya kan sekarang masih jauh dari Tuhan, tapi kalau saya sudah nikah, saya akan berubah kalau sudah menikah." Enggak, saudara. Yang namanya pemabuk, penjudi, yang macam-macam, makin dia di pernikahan itu bukan semakin berubah, semakin menjadi. Jarang orang bilang, "Nanti kalau saya sudah nikah, akan dia mau berubah," katanya. Oh, jarang, saudara. Semakin parah ya. Lebih baik sebelum nikah, ancam dulu, kalau lu mau menikah dengan saya, nanti kan lu punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Sebab kalau masuk rumah tangga bukan semakin lebih baik, semakin galak ya saudara. Semakin brutal, semakin gak bisa dikontrol. Tapi kalau kita sudah berubah, begitu rumah tangga enak saudara. Jadi Tuhan turut bekerja ya umat dalam segala perkara. Haleluya. Yang lain-lain juga, ini kebetulan pengumuman yang jadi contoh pagi hari ini. Besok-besok yang lain contohnya. Saudara-saudara, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi karena ada orang-orang yang membantu si lumpuh ini. Ada banyak orang lumpuh di luar sana, saudara, yang membutuhkan saudara dan saya. Amin. Mereka ingin
datang ke gereja. Mereka rindu mendengarkan suara Tuhan. Mereka haus, mereka lapar akan firman Allah. Tapi apa yang bisa kita buat mereka? Menjelang hari Tuhan semakin mendekat, jangan kita hanya fokus untuk diri sendiri. Ini udah akhir zaman, saudara. Saya bilang Ibu Gembala, COVID ini nanti akan muncul lebih parah lagi, yang kita nggak bisa prediksi. Karena semakin menjelang hari Tuhan makin mendekat, bukan semakin baik, saudara-saudara. Dan bumi ini semakin parah. Bumi ini semakin para ilmuwan semakin gak bisa mengerti, mau membaca aja. Karena kalau udah gak bisa baca, dia punya kondisi akan terjadi lempengan. Jadi kayak apa ya? Orang gali di sini, gali emas, dibawa kemana gitu. Kemudian orang gali batu bara sini bawa kemana. Otomatis kan bumi ini kayak mencari identitas diri kan. Dia cari keseimbangan. Nah, saudara bayangkan akan terjadi patahan, lempengan dan sebagainya. Makin kacau ini bumi, makin parah dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Alkitab katakan itu menjelang hari Tuhan. Itu di dunia ini. Tapi kalau di gereja, Alkitab bilang akan muncul nabi-nabi palsu. Kasih manusia makin tawar. Coba saudara pergi di kubur. Dulu orang kalau pergi ke kubur kan, orang meninggal, datang. Sekarang cuman dibatasi. Ya karena kondisi kasih manusia makin ciut. Nah, saudara-saudara kita anak-anak Tuhan, mujizat Tuhan itu masih nyata. Amin. Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi mereka yang lumpuh di sana, di luar sana. Mujizat akan terjadi. Ada banyak lagi kisah-kisah penting di dalam Alkitab. Satu contoh, waktu Tuhan Yesus menyuruh murid-murid untuk mewartakan kabar gembira, kabar baik Injil Yesus Kristus, diutus bukan berjalan sendiri. Kalau sudah baca dalam Markus 6 ayat 7, mereka disuruh pergi berpasang-pasangan. Jadi berdua, coba dibaca. Markus pasal 6 ayat yang ke-7. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Ya, ini adalah contoh atau isyarat Alkitab bahwa kita manusia, saudara-saudara, memang perlu mitra. Kita nggak bisa sendiri. Saya juga amati bisnis sekarang, saudara. Banyak bisnis yang memang nggak bisa one man show. Saya lihat jual super mie saja, contoh mie rebus itu ya, mie goreng, teh manis. Itu timur, ada yang bagian cuci piring, ada yang bagian membawa, dan macam-macam seperti itu kurang lebih, saudara. Dalam hal bisnis, dalam hal untuk masuk kerajaan surga juga ternyata diperlukan juga nepotisme, saling memanggil, saudara. Amin. Kita nggak bisa sendiri. Kalau di dunia kan dilarang nepotisme kan. Kalau saya sudah jadi menteri, saya nggak boleh ambil saudara saya, teman saya harus cari orang-orang profesional. Karena akan jadi nepotisme. Tapi untuk masuk surga kita harus nepotisme. Kita harus ajak ponakan-ponakan kita, ajak tante, ajak om, ajak semua, kita harus ajak. Jangan sampai mereka masuk neraka. Harus saling mengajak. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, iman kita akan gampang merosot. Iman kita akan gampang melemah kalau kita menghadapi masalah demi masalah hanya sendiri. Gampang sekali merosot, gampang lemah. Tapi kalau iman kita, saudara-saudara, ada teman-teman yang kita berdoa. Seperti saudara jemaat, kan selalu kita bangun komunikasi. Ayo kita berdoa.
kita berdoa. Kemarin Pak Ibu Susi ulang tahun. Saya mau datang tapi saya nggak sempoyongan. Saya bilang Ibu Gembala aja. Jadi kita perlu saling, saudara, menguatkan. Jangan sampai iman kita merosot, jangan sampai iman kita melemah. Maka kita butuh orang lain. Kita butuh teman-teman seiman. Makanya kita rubah pola ibadah kita, saudara. Jangan hanya datang duduk dengar, kemudian pulang. Tapi kita mulai membangun sebuah sinergi. Sampaikan kepada yang lain. Tolong bantu doa, saya lagi begini. Nanti orang lain paham, oh iya, oke, pada nanti kita dukung dalam doa. Iya, begini. Ini Leus mau masuk ini. Kita dukung dalam doa, saudara. Amin, saudara. Nggak usah malu-malu, demi untuk supaya iman kita tegar. Jangan sampai iman kita melemah, iman kita merosot, dan akhirnya orang tanya, mana si A? Nggak tahu rimbanya, nggak tahu kemana. Saudara nggak ada tanggung jawab, karena kita tidak saling membantu. Bantuan kita bukan hanya dalam bentuk uang saja, tetapi dari segi moral. Material itu memang perlu, tetapi kita perlu saling, saudara-saudara, menguatkan satu dengan yang lain. Lihat si A nggak ke gereja, ya boleh kita WA, boleh kita telepon tanya. Apalagi pemimpin komsel harus lebih lagi, harus lebih lagi untuk lebih cerewet lagi untuk nanya. Kok udah 3 minggu tidak datang, kenapa? Ada apa? Kita datang ke ya, kita mau berdoa di sana gitu. Wah, itu luar biasa. Itu namanya kerja buat Tuhan. Saudara, penting sekali kebersamaan. Katakan amin. Kita perlu saling bantu, saling mengingatkan. Apalagi waktu kedatangan Tuhan untuk kedua kali, itu sudah semakin dekat loh, saudara. Banyak tanda-tanda. Sudah lihat di dunia, itu di dunia. Kalau melihat di gereja, ada lagi tanda-tanda yang bisa sudah lihat, amati di gereja. Di gereja mana saja. Jadi secara umum sudah bisa lihat di dunia secara geografis, tetapi secara rohani sudah bisa lihat di gereja. Tanda kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Dalam Roma 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-6, di sana dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ini nasihat penting, saudara-saudara, supaya kita tetap sadar bahwa kita ini adalah bagian dari tubuh Kristus, yang merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan daripada saudara-saudara seiman lainnya. Kita tidak bisa terpisahkan dengan tubuh Kristus yang lain. Katakan amin, saudara. 1 Yohanes 4 ayat 11 lain itu juga diingatkan bahwa kita harus saling mengasihi, kata firman Allah. Karena Tuhan sendiri begitu mengasihi kita. Saling mengasihi. Mari katakan saling mengasihi. Saling mengasihi. Kepedulian kita itu adalah bagian daripada apa? Kasih. Jadi ketika kita peduli kepada orang lain, itu bagian daripada kasih. Dan itu seharusnya memenuhi hati setiap orang percaya. Hati orang-orang percaya itu harus dipenuhi dengan kasih Allah. Karena God is love. Allah itu kasih adanya, saudara. Karena dia kasih adanya, maka anak-anaknya juga harus memiliki hati yang punya kasih. Kalau kita punya kasih, saudara-saudara, maka kita akan peduli. Amin. Tapi kalau kita nggak punya kasih, ya orang bilang, I don't care, gua nggak peduli. Mari kita, saudara-saudara,
tumbuh kembangkan kasih. Amin. Tadi malam lagi mau istirahat, ada jemaat telepon. Mereka lagi makan di satu restoran. Wah, saya lihat saling ledek-ledekan dengan ibu gembala. Kok malam-malam begini masih makan babi? Bukan babi, dagingnya katanya. Oh iya, sih ngerti gitu. Saya dengar aja. Tiba-tiba ditawarin, mau apa? Wah, saudara, ibu gembala malam-malam dibawain pangi. Itu dimasak dalam bambu. Nah, itu kalau tidak karena gerakan kasih, tidak mungkin ada kepedulian. Amin, saudara. Begitu juga dengan saudara. Ada orang ingat, karena itulah gerakan kasih. Kita harus punya kasih. Hari apa saya lihat di meja, wah nasi kuning, ayam goreng, macam-macam. Sebenarnya kalau restoran ini meja ini udah banyak sekali makanan. Karena ada yang ulang tahun. Saudara yang diberkati Tuhan, itulah kasih. Menggerakkan kepedulian. Ada iman, pengharapan, dan kasih. Iman kalau sudah tercapai ya sudah. Pengharapan juga sama, tapi kasih itu jalan terus sampai di surga. Kita harus hidup dalam kasih. Amin. Jadi kasih tak berkesudahan. Amin. Alkitab bilang meskipun engkau bisa berbicara dalam berbagai bahasa, tapi kalau engkau tidak punya kasih, itu sama seperti apa? Gong yang bunyinya nyaring, tapi tidak ada apa-apanya. Sudah latihlah diri kita. Amin. Dengan kita memiliki kasih, karena memang Allah begitu mengasihi kita. Amin. Hari-hari ini saudara-saudara, ada banyak gereja-gereja boleh bertumbuh berkembang, tapi kalau tidak ada kasih, untuk apa? Ajaran Kristus, marilah kita saling mengasihi. Beban yang ditanggung manusia, saudara-saudara, sesungguhnya tidak ringan. Lama-kelamaan itu bisa membuat iman memudar. Orang bisa hilang pengharapan kalau terus didera oleh masalah, terus-menerus. Karena itu, saudara-saudara, kita diwajibkan untuk saling tolong-menolong. Dengan demikian, kita sudah melakukan perintah Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Itu namanya kalau amanat agung, pergilah kamu ke seluruh dunia. Ini perintah agung. Perintah agung artinya kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia. Jadi ketika kita mulai tolong menolong satu dengan yang lain, artinya kita sudah mengikuti perintah Tuhan. Saudara mulai bernyanyi, kelihatannya wow sampai nangis-nangis. Tapi itu bukan di situ ukurannya. Ukurannya buah. Ya, amin. Allah berfirman dan kita lakukan firman-Nya. Ya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Ketika Tuhan berfirman, Tuhan bersabda, terjadi sesuatu di dalam kita. Karena kita melakukan perintah Tuhan. Galatia namanya 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya. Jadi saudara, ibadah itu memang penting sekali. Tapi jangan dalam ibadah kita jadikan kita pusat atau untuk kepentingan kita. Tuhan pusat, tapi ada kepentingan kita yang paling nomor satu, nomor wahid. Tuhan mau saudara untuk memperhatikan di sekitar kita. Amin. Setiap kita pasti punya kebutuhan, saudara. Mungkin ada yang gak butuh duit, karena punya duit, tapi dia butuh kasih sayang. Dia butuh nasihat dari saudara. Dia butuh kekuatan dari saudara. Dia perlu saling membagi. Kita perlu share, saudara. Apalagi yang punya anak-anak kan. Share. Oh, anak saya punya kebiasaan begini, tapi saya lakukan begini, akhirnya saya berubah dia. Share.
Karena kebutuhan kita itu sudah bukan hanya kebutuhan rohani saja. Selama di dunia ini saya katakan tadi terus menerus kita digerus dengan masalah, lama-lama pudar iman kita karena kita nggak sanggup. Makanya mari kita melatih diri saudara-saudara, jalin hubungan dengan anggota tubuh Kristus, sesama tubuh Kristus dalam persekutuan baik di gereja, di kantor juga kan kita punya teman-teman bekerja, di sekolah, di lingkungan. Mari kita bangun saudara-saudara sebuah hubungan yang baik. Jangan kita lewatkan waktu-waktu beribadah di gereja, di mana kita bisa berinteraksi dan bersatu dalam kesatuan untuk menyembah Tuhan, menguatkan satu sama lain. Saudara akan merasa rugi kalau sudah datang ke gereja, kalau sudah mengerti firman Tuhan ini. Kecuali belum mengerti ya. Aduh, saya ke gereja bukan untuk apa kok. Saya butuh, ada kebutuhan saya sangat banyak. Saya bukan hanya butuh Tuhan, saya juga butuh sesama tubuh Kristus. Karena karunia Tuhan tidak kasih hanya sama Esther aja. Ada karunia yang Tuhan kasih sama Ibu Susi, yang tidak ada sama Ibu Daud, yang tidak ada sama Ibu Linda, tetapi ada sama Ibu RT. Tuhan bikin begitu rupa. Nah, di situ kita saling, saudara, saling membutuhkan. Kita ke gereja seminggu sekali, itu gak cukup. Apalagi kita belum memiliki satu gereja untuk kita bisa bertumbuh. Kita harus seperti bunga, jangan baru ditaruh di pot ini, pindahin lagi ke pot yang lain. Akhirnya gak akan bertumbuh, boro-boro berbuah. Kita harus bertumbuh dalam satu gereja lokal. Katakan amin, saudara. Di situ kita bertumbuh bersama-sama. Jadi bukan hanya bersatu di gereja, tapi kita saling mengingatkan, saling tolong-menolong. Kita bangun hubungan dengan saudara-saudara seiman. Saudara-saudara, ketika kita mengabaikan salah satu pesan penting Tuhan untuk memiliki iman terus bertumbuh, mari kita ambil sebuah keputusan. Kita bertumbuh, berbuah di satu gereja lokal. Ambil waktu untuk saling mengenal satu sama lain. Kita akan menjadi anak Tuhan yang semakin hari semakin kuat. Karena kita tidak sendiri. Ada teman-teman kita yang selalu mendoakan kita saat kita lemah. Kita juga mendoakan mereka saat mereka lemah. Jadilah bagian yang baik dari sebuah tubuh Kristus, saudara. Bersekutu dalam doa, bersekutu dalam pujian dan penyembahan. Kita coba belajar saling membantu, saling mengingatkan, saling menasehati. Karena apa? Kita tidak bisa berjalan sendirian. Begitu juga teman kita juga, dia nggak bisa berjalan sendirian. Mari kita bersatu dalam kasih, saudara. Saling menguatkan. Amin. Dalam persekutuan kita, di mana kita di mana Kristus bertahta dalam persekutuan itu.